Hai, selamat malam. Kalian apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Wah, rasanya kangen banget. Aku udah lumayan lama ya gak nongol di sini. Tapi tenang, aku balik lagi buat nemenin kalian. Dan semoga bisa lebih rutin. Nah, kayak yang udah kalian baca di judul, kali ini bukan soal hantu-hantuan dulu. Tapi sumpah, ini tetap aja bikin merinding dan penasaran. Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Kalian pernah dengar nggak tentang sebuah danau di puncak gunung yang katanya bisa bernafas saat salju mencair? Setiap tahun, danau ini kayak bangun dari tidur panjangnya. Tapi yang muncul dari dalam air itu bukan ikan, bukan tanaman, dan bukan juga pantulan awan, melainkan tengkorak. Jumlahnya juga bukan 1-2, tapi ratusan. Tengkorak-tengkorak itu ngambang di air yang nyaris beku. Ada yang masih lengkap dengan gigi, bahkan sebagian juga masih ada rambut hitamnya juga yang nempel. Rasanya mereka semua itu kayak lagi nunggu sesuatu, atau mungkin nunggu seseorang. Nah, nama tempat ini adalah Danau Ropkun. Terletak di India Utara dan tersembunyi di pegunungan Himalaya, hampir 5.000 meter di atas permukaan laut. Lokasinya terpencil dan cuma bisa dijangkau dengan jalan kaki selama berhari-hari. Tapi justru di balik kesunyiannya itu, tersimpan misteri yang belum terpecahkan sampai hari ini. Makanya, banyak orang lebih kenal tempat ini dengan sebutan Danau Tengkorak dari Himalaya. Kalau kamu pengen lihat secara langsung Danau Ropkun, siap-siap. Ini bukan tempat wisata biasa yang bisa kamu datengin naik jeep, terus tinggal foto-foto, lalu pulang. Enggak segampang itu, Ferguson. Untuk sampai sana aja, kamu harus trekking berhari-hari ngelewatin salah satu jalur paling sunyi dan mistis di India. Namanya Ropkun Trek. Perjalanan dimulai dari sebuah desa kecil bernama Lohajung yang letaknya di ketinggian 2.300 meter. Dari sana, kamu akan terus naik sampai nyentuh hampir 5.000 meter. Itu artinya, dalam 5 atau 6 hari, kamu bakal naik lebih dari 2.700 meter. Gila ya. Dan medannya itu benar-benar gabungan antara indah dan mematikan. Awalnya, kamu bakal lewatin hutan pinus yang sunyi, lalu masuk ke padang rumput tinggi yang disebut bukyal. Ini tuh padang rumput hijau dengan angin yang kenceng, dan suasananya itu kayak di dunia lain. Dan makin tinggi, makin sepi. Oksigen juga mulai menipis, sehingga buat nafas aja juga makin berat. Dan tiap langkah kayak ngangkat beban. Di ketinggian 4.500 meter ke atas, salju juga mulai turun. Kadang sih cuma gerimis kecil, tapi kadang juga badai mini. Dan suasananya itu sunyi banget. Sampai-sampai suara angin pun terdengar kayak bisikan. Banyak pendaki ngalamin pusing, mual, bahkan mimisan karena EMS alias Acute Mountain Sickness. Dan lebih dari sekedar capek, banyak juga yang merasa kayak diawasi. Ada yang cerita pas lagi istirahat di tenda, mereka itu dengar macam suara langkah kaki. Dan langkah kakinya itu muterin tenda. Padahal pas dicek ya gak ada siapa-siapa. Penduduk lokal sekitar Himalaya percaya jalur menuju Danau Ropkun itu dijaga oleh kekuatan gaib. Mereka bilang ini tuh bukan sekedar gunung. Ini adalah rumah para roh dan dewa penjaga. Salah satu sosok paling disegani adalah Dewi Nanda Devi atau pelindung alam dan penjaga Gunung Suci. Makanya, sepanjang trek kamu bakal lihat banyak kuil kecil, batu pemujaan, dan bendera doa yang didekorasi dengan bunga dan sesajen. Orang lokal percaya, kalau kamu sembrono misalnya buang air sembarangan, ngomong kotor, atau sombong, kamu bisa kena kutuk. Ini dikutuk bukan yang jadi batu ya, tapi bentuknya itu bisa nyasar, tiba-tiba kena badai, atau bahkan yang terparah ya diambil jiwanya.
Mitos lainnya bilang, ada sosok tinggi besar yang suka muncul di kejauhan. Sosok ini bawa tongkat panjang, biasanya sih cuma kelihatan macam siluet, tapi begitu didekati, ia hilang. Mereka percaya itu adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih gaib. Dan yang lebih absurd, tapi sering dilaporin, yaitu soal adanya cerita kalau barang yang hilang itu bakal balik sendiri dalam kondisi yang aneh. Misalnya kamu kehilangan sarung tangan nih. Nah, beberapa jam kemudian sarung tangan itu bakal balik, tapi basah kuyup atau penuh lumpur. Padahal nggak hujan, dan ya nggak ada juga yang keluar dari tenda. Aneh kan? Pendaki lokal juga pantang ngomong kata tengkorak atau kerangka selama perjalanan. Buat mereka, nyebut kata itu secara langsung kayak manggil penghuninya. Jadi biasanya mereka akan bilang, nanti kelihatan gak ya mereka itu? Atau masih banyak gak ya yang dulu-dulu itu? Gitu. Pokoknya mereka gak akan bilang, nanti tengkoraknya kelihatan gak ya? Atau kerangkanya masih utuh loh. Kayak gitu. Mereka gak akan ngomong kata tengkorak dan kata kerangka. Lalu setelah perjalanan panjang dan penuh perjuangan, akhirnya kamu akan sampai di tepi Danau Robkun. Dan di situ semua suara seakan berhenti. Gak ada suara kendaraan, gak ada suara burung, gak ada sinyal, dan gak ada juga jejak manusia lain. Yang ada cuma kamu, angin, dan salju. Kalau kamu sampai sana pagi, sekitar jam 7 atau jam 8, biasanya langit mulai cerah, matahari mulai muncul malu-malu, tapi cahayanya itu dingin, bukan anget kayak di dataran rendah. Ini tuh lebih kayak cahaya sinar putih beku gitu. Dan jangan ditanya suhu udaranya, karena bisa 0 derajat atau bahkan minus tergantung musimnya. Danau Robkun sendiri itu kecil untuk ukuran danau. Diameternya aja hanya sekitar 40 meter. Tapi justru karena kecil dan tenang banget ini, dia jadi kelihatan kayak kolam sunyi di tengah dunia es. Permukaannya itu tenang banget, nyaris gak bergerak. Kecuali kalau ada angin yang lewat. Jadi kayak pelan-pelan air di permukaannya itu kayak getar gitu. Kalau kamu berdiri di pinggirnya, kamu bisa lihat pantulan wajah kamu sendiri. Tapi kadang bukan cuma wajahmu yang kelihatan. Ada tengkorak di bawah air. Ada yang ngadep ke atas, ada yang nyamping, dan beberapa bahkan masih ada rambut hitamnya yang nempel tipis di kulit kepala. Merinding kan? Jelas. Dan yang bikin horor, air danau ini gak pernah jernih. Kayak selalu ada kabut tipis gitu di atasnya. Jadi kayak ngasih kesan kalau yang di bawah itu bernafas. Dan kalau kamu nekat nginep di sana, malamnya itu bisa jadi malam terpanjang dalam hidup kamu. Begitu matahari tenggelam, suhu bisa turun drastis sampai minus 10 derajat. Jadi tendanya juga berembun. Nafas kamu bakal jadi satu-satunya suara yang kedengeran. Dan kadang kamu ngerasa gak sendirian. Walaupun gak ada gerakan dan gak ada suara, tapi kamu itu kayak paham kalau ada yang sedang berdiri di luar tenda. Kayak danau ini gak pernah benar-benar kosong gitu. Dan momen paling keramat dari Danau Robkun itu terjadi saat salju mulai mencair. Biasanya sih sekitar bulan Agustus sampai awal September. Waktu itu, danau berlahan membuka dirinya. Es yang menutupi permukaannya retak pelan-pelan. Dan satu persatu, tengkorak-tengkorak itu muncul. Ada yang masih tenggelam setengah, ada yang ngambang ke pinggir-pinggir. Ada juga yang kayak muncul dari lumpur beku dengan posisi kayak orang lagi ngerangkak. Ada tulang paha, tulang rusuk, dan bahkan tengkorak yang masih lengkap dengan gigi-giginya. Dan kalau kamu cukup dekat, kamu bisa lihat tulangnya itu masih keras, warnanya putih kekuningan. Kadang ada bercak hitam dari lumut atau sisa air dingin yang udah lama banget ngerendam itu tulang. Lucunya, gak ada bau bangkai, tapi ada aroma khas. Jadi kayak ada bau logam dingin gitu. Mirip darah tua yang udah membatu. Aromanya juga hilang-hilangan karena tercampur sama kabut. Beberapa pendaki cerita
mereka itu pernah dengar suara tulang diketuk pelan di tengah malam. Atau kayak ada nafas berat gitu di belakang mereka pas lagi duduk deket danau. Tapi pas noleh, ya kosong. Dan yang paling ngeri, kadang terdengar suara es retak dari bawah danau. Jadi kayak ada sesuatu yang nyoba naik ke permukaan. Dan walaupun danau ini udah dikenal sama warga lokal sejak lama, dunia baru heboh waktu seorang petugas kolonial Inggris yang bernama Harry Kissane Medwall nemuin tempat ini secara nggak sengaja di tahun 1942. Waktu itu India masih dijajah Inggris. Medwall lagi patroli di wilayah pegunungan Uttarakhand. Nah, pas salju mulai mencair dan permukaan danau kelihatan, dia langsung kaget setengah mati karena melihat ada tengkorak di dalam danau. Bukan hanya 1-2, tapi puluhan, bahkan ratusan. Mereka itu terapung dan tenggelam. Bahkan ada yang menyembul di pinggir batu, dan beberapa masih ada rambutnya. Bayangin, kamu sendirian di tempat terpencil, terus tahu-tahu sadar kamu dikelilingi mayat yang udah mati entah sejak kapan. Ngeri banget kan? Si petugas ini pun langsung lapor ke pemerintah kolonial. Dan karena saat itu lagi masa Perang Dunia Kedua, dugaan awalnya kayak langsung, wah jangan-jangan ini tuh tentara Jepang yang gagal nyusup lewat Himalaya gitu. Jadinya pemerintah Inggris panik dan langsung kirim tim militer untuk menyelidiki ke lokasi. Tapi pas mereka sampai sana, gak ada jejak senjata, gak ada peluru juga. Pokoknya gak ada perlengkapan militer modern. Justru yang mereka temuin itu malah perhiasan kuno dari tembaga, kain tenun yang udah setengah hancur, sandal, dan tongkat kayu. Dan yang paling aneh itu kerangka perempuan serta anak-anak. Wah, saat itu mereka langsung bingung. Kalau ini pasukan militer, kenapa ada perempuan dan anak kecil? Tapi karena teknologi waktu itu masih sangat terbatas, peneliti cuma bisa ngukur panjang tulang, bentuk tengkorak, dan area sebarannya aja. Karena kan waktu itu juga belum ada tes DNA dan lain-lain ya, makanya misteri ini ngambang puluhan tahun lamanya. Barulah di tahun 2004, tim gabungan dari ilmuwan India dan Eropa mulai melakukan uji carbon dating. Dan hasilnya, tulang-tulang itu ternyata berasal dari tahun 850 Masehi. Alias, mereka itu udah ada di sana lebih dari 1000 tahun. Itu artinya, mereka udah mati di sana bahkan sebelum Candi Borobudur rampung dibangun. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Karena setelah itu, peneliti lanjut dengan uji DNA. Dan hasilnya makin gila lagi. Kenapa? Karena ternyata kerangka-kerangka itu berasal dari 2 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama, DNA-nya mirip orang India Utara zaman dulu. Kemungkinan besar adalah warga lokal atau peziarah. Dan kelompok kedua, DNA-nya itu mirip orang Mediterania. Alias, kerangka ini bisa jadi dari Yunani, Turki, Iran, bahkan Eropa Selatan. Lah, apa hubungannya orang-orang dari wilayah Mediterania dengan Gunung Himalaya di tahun 1800-an? Makin bingung kan? Begitupun dengan para peneliti, mereka bingung banget. Dan kebingungan para peneliti ini makin gong lagi setelah hasil carbon dating menunjukkan bahwa kelompok India meninggal sekitar tahun 850 Masehi. Sedangkan kelompok Mediterania baru muncul dan meninggal sekitar 1800-an. Jadi, 2 kelompok ini gak datang barengan, tapi sama-sama mati di tempat itu. Apakah danau ini semacam memanggil korban dari waktu ke waktu? Atau memang ada sesuatu di sana? Ini yang belum selesai. Nah, waktu peneliti periksa tengkoraknya, mereka nemuin fakta baru. Jadi mereka itu nemuin adanya luka retak di bagian atas kepala. Tapi anehnya, gak ada luka lain di bagian tubuh. Mayoritas tengkorak-tengkorak yang ada di sana ya punya retak di kepalanya. Tapi gak ada bekas tusukan, gak ada bekas luka bacok, dan gak ada jejak perkelahian juga. Pokoknya setelah dianalisis, para ilmuwan ini menyimpulkan bahwa penyebab kematian mereka adalah trauma benda tumpul dari atas. Artinya, mereka kemungkinan besar meninggal karena dihantam benda keras dari langit.
Dan dugaan terkuatnya adalah hujan es raksasa. Ini bukan es kecil kayak di kulkas ya, tapi es seukuran bola kriket. Jadi es seberat genggaman tangan jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Bayangin, kepala kamu dihantam es segede itu tanpa helm dan tanpa tempat berlindung. Jadi ya dalam hitungan menit, satu persatu roboh dan tewas di tempat. Setidaknya itulah teori yang disimpulkan oleh para peneliti. Nah, kalau tadi kita bahas sains dan bukti fisik, sekarang kita geser sedikit ke wilayah yang nggak bisa diukur pakai data, yaitu cerita rakyat. Jadi, warga lokal percaya bahwa semua kematian di Danau Robkun ini berawal dari satu peristiwa tragis yang terjadi ratusan tahun lalu. Konon, dulu hiduplah seorang raja dari kerajaan Kanauj yang bernama Raja Jasdaval dan istrinya yang seorang ratu bangsawan yang cantik dan anggun. Setelah mereka menikah, ternyata mereka cukup lama nih nggak dikaruniai anak. Makanya, saat akhirnya mereka punya anak, sebagai bentuk syukur, sang raja ini bernazar untuk melakukan ziarah spiritual ke kuil suci Nanda Devi atau tempat tinggal sang dewi penjaga gunung. Tapi, ya namanya juga raja. Alih-alih ziarah dalam kesederhanaan, rombongan ini malah kayak bawa karnaval. Jadi raja ini bawa ratusan pengiring, dayang-dayang, pemusik, bahkan penari istana. Pokoknya lengkap banget lah. Ratunya aja dibawa naik tandu mewah untuk naik gunung dan diiringi dengan tenda-tenda mahal, peralatan masak, serta perhiasan kerajaan. Waktu itu, warga lokal sebenarnya udah memperingatkan, kayak gunung ini rumah dewi loh, jangan bawa kemewahan dan jangan bikin keributan gitu. Tapi raja gak ngedengerin dan justru melanjutkan perjalanannya. Dan begitu mereka sampai di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Danau Robkun, langit tiba-tiba gelap. Angin juga mendadak ada badai gitu. Dan badai itu ngebawa es jatuh dari langit. Saat itu, hujan batu es segede kepalan tangan menghantam rombongan dan gak ada tempat berlindung. Jadi semuanya tewas. Rajanya, ratunya, bayi mereka, pokoknya semuanya lah. Mereka itu tewas di tempat dan ditelan tanah, es, dan waktu. Konon, danau itu terbentuk dari air mata sang dewi. Dan semua yang meninggal di sana itu dijaga agar menjadi peringatan bagi siapapun yang datang setelahnya. Sampai hari ini, penduduk lokal masih percaya tempat itu sakral. Bahkan setiap 12 tahun sekali, mereka itu mengadakan ritual ziarah yang bernama Nanda Devi Raj Jat Yatra. Dalam prosesi ini, warga membawa boneka kuda dari kain yang dipercaya sebagai kendaraan arwah sang ratu. Boneka itu kemudian ditinggalkan di gunung dan dibiarkan lenyap di telan kabut. Ini bukan hanya sekedar tradisi. Ini adalah bentuk permintaan maaf dan penghormatan agar sang dewi tidak murka lagi. Buat masyarakat sekitar, semua teori ilmiah boleh aja. Tapi mereka yakin yang meninggal di sana itu gak cuma mati, tapi juga terperangkap. Dan danau itu juga bukan cuma tempat kematian, tapi menjadi tempat penantian. Setiap kali salju mencair, danau itu akan bicara lagi. Dan setelah semua yang kita bahas, dari trekking yang berat, mitos yang mistis, penemuan ilmiah, sampai kisah melegenda, kamu percaya yang mana? Apakah Danau Robkun ini adalah hasil dari fenomena alam semesta? Atau tempat ini memang punya sesuatu yang lebih tua dari sejarah? Soalnya danau ini tuh kayak saksi bisu. Dia diam aja, tapi setiap kali salju mencair, dia buka mulutnya pelan-pelan kayak bilang, "Aku belum selesai." Dan yang bikin merinding itu bukan cuma tengkoraknya, tapi rasa bahwa danau ini kayak manggil. Bukan sembarang orang, tapi mereka yang haus akan jawaban. Kalau kamu, gimana? Kamu tim sains, tim mitos, atau malah punya teori lain? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Karena siapa tahu kan, justru kamu yang ngebuka pintu misteri berikutnya. Akhirnya, makasih banget buat kalian yang udah dengerin ceritaku sampai habis. Maaf banget ya kalau aku belum bisa selalu konsisten.
Tapi aku selalu luangin waktu buat nemenin kalian lewat cerita-cerita kayak gini. Pokoknya makasih banget buat kalian yang selalu support aku. Super thank you pokoknya. Dan buat kamu yang mungkin baru aja nemu channel ini juga selamat datang. Aku yang penakut ini harusnya sih hadir seminggu 2 kali ya. Kalau kalian gak mau ketinggalan ceritaku, kalian boleh subscribe channel ini. Dan boleh banget di like kalau kalian suka. Sugeng dalu!